Mata Ayu bersinar penuh kebahagiaan. "Mas, kita akan punya anak. Semoga kali ini laki-laki," tanya Bima tanpa senyum. "Bagaimana kalau perempuan?" Senyum wanita muda itu. "Ingat baik-baik," Bima mengerutkan kening, "kalau kamu melahirkan anak perempuan, jangan harap bisa masuk ke rumah ini." "Aku tidak bercanda," ia memperingatkan, melihat Ayu menatapnya dengan tidak percaya. "Aku peringatkan dari sekarang, supaya nanti tidak ada alasan apa-apa. Aku tidak butuh anak perempuan, dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Aku sudah bilang, titik." Di dalam hatinya, tentu saja Ayu tidak percaya Bima bisa melakukan hal sekejam itu padanya dan pada anak mereka. Namun, ia tetap memutuskan untuk meminta surat rujukan USG dari dokter. "Nah, Bu, selamat ya, anak ibu perempuan. Sehat sekali, kondisinya baik, semua indikator normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." "Perempuan?" Wajah wanita muda itu mendadak pucat. "Saya tidak mau anak perempuan, saya dan suami ingin anak laki-laki." "Dokter, tolong lakukan sesuatu." "Maaf, Bu, saya bukan Tuhan, tidak bisa mengubah jenis kelamin anak, bersyukurlah anak ibu sehat, untuk anak laki-laki, bisa dicoba lagi nanti. Ibu kan masih muda, masih bisa melahirkan banyak anak. Saya tidak mau anak laki-laki nanti, saya maunya sekarang. Tolong, periksa lagi baik-baik, siapa tahu dokter salah." "Dokter kan bisa saja salah, tidak mungkin ada kesalahan," jawab dokter itu, sedikit tersinggung. Anak ibu perempuan, terlihat jelas di monitor. "Jadi, lebih baik sampaikan kabar gembira ini ke calon ayah. Biasanya ayah menunggu anak perempuan, baru setelah itu dia akan meminta ahli waris. Tidak untuk suami saya," pikir Ayu putus asa dalam perjalanan pulang. "Apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara memberitahu Bima? Bagaimana jika dia benar-benar melaksanakan ancamannya? Tapi, aku dan bayiku kan tidak bersalah. Lagi pula, kenapa juga aku harus memberitahunya sekarang?" Tiba-tiba sebuah ide muncul. "Aku akan bilang anak kami laki-laki. Nanti saat bayi ini lahir, tidak mungkin kan dia tega mengusir kami ke jalanan? Apa kata dokter?" Bima menyambut istrinya di depan pintu dengan tidak sabar. "Laki-laki, anak kita laki-laki," bohong wanita muda itu tanpa berkedip, meskipun hatinya sangat gelisah. "Sayang," teriak suaminya, "aku senang sekali." Dia seolah berada di puncak kebahagiaan. "Aku sudah lama memimpikan seorang ahli waris, dan sebentar lagi dia akan lahir. Kita harus merayakannya. Kita langsung ke restoran malam ini. Kita akan adakan pesta yang sesungguhnya. Pesan apa saja yang kamu mau, malam ini kamu adalah ratu." Hati Ayu terasa berat. Ia sadar telah berbuat tidak jujur pada suaminya. "Tidak apa-apa," ia menenangkan dirinya sendiri. "Bima mencintaiku, dia pasti akan memaafkanku. Aku akan bisa menjelaskannya nanti. Lagi pula, dia sendiri yang memaksaku berbohong. Kenapa juga dia membuat syarat-syarat konyol seperti itu? Apa yang harus kulakukan? Aborsi? Mana mungkin aku membunuh anakku sendiri? Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Dia pasti akan menyayangi anak perempuan kita." Kehamilan berjalan lancar. Tepat pada waktunya, Ayu melahirkan seorang putri. Bima menunggu di ruang tunggu rumah sakit bersalin sampai pagi. Sesekali ia mendekati meja resepsionis. "Istri saya sudah melahirkan?" tanyanya. "Bapak tidak sabaran sekali," tawa para perawat. "Yang cepat itu hanya kucing melahirkan. Nanti kalau sudah waktunya, pasti kami beritahu. Pulang saja dulu, Pak, tidur. Nanti istri Bapak akan memberi kabar gembira tentang kelahiran putranya." "Putra, anak saya pasti laki-laki," Bima meyakinkan, tetapi ia tidak pulang. Ia terus menunggu, tertidur sejenak di sofa kulit yang nyaman di lobi, yang sepertinya memang disediakan untuk kasus seperti ini. Bima mungkin tertidur lelap, karena ia terbangun dengan kaget, tidak begitu mengerti di mana ia berada. Kemudian ia melompat dan bergegas lagi ke meja resepsionis. "Sudah melahirkan?" "Sudah." Senyum gadis berseragam putih. "Selamat, Pak, anak Bapak perempuan." "Maksudnya perempuan?" Pemuda itu menatapnya dengan bingung. "Tidak mungkin. Kami kesini untuk menyambut anak laki-laki."
Saya kan tidak bisa apa-apa, Pak. Gadis itu mengangkat bahu. Jadi maksudnya? Bima mengepalkan tangannya. Aku dibohongi? Bapak, bersyukurlah, anak Bapak perempuan, lahir sehat, beratnya bagus, ibunya juga baik-baik saja, pulanglah dengan tenang. Istri Bapak perlu istirahat setelah melahirkan, nanti Bapak bisa bicara dengannya. Saya tidak mau menunggu, saya harus bicara dengannya sekarang juga. Dengan langkah tegas, ia menuju bangsal bersalin. Berhenti. Seorang perawat mengejarnya. Bapak tidak boleh masuk ke sana. Bima tidak mendengarkan. Ia menerobos masuk ke kamar Ayu. Kau membohongiku. Bentak pria itu dengan tatapan mengancam pada istrinya. Kau menipuku seperti orang bodoh. Kau pikir rencanamu akan berhasil? Kau salah. Aku sudah peringatkan, aku tidak butuh anak perempuan. Kau berharap aku akan berubah pikiran? Atau menunggu keajaiban yang mengubah anak perempuan di perutmu menjadi laki-laki? Sekarang, rasakan sendiri akibatnya. Aku memegang kata-kataku. Aku tidak akan membiarkan siapapun membodohiku. Bima, Ayu putus asa. Bima, jangan pergi. Ini bukan salahku kita punya anak perempuan. Dan anak kita, apa salahnya padamu? Mungkin lain kali kita akan punya anak laki-laki. Bima, sayang, kamu tidak serius, kan? Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Kumohon, pikirkan lagi. Seorang dokter yang marah masuk ke kamar dan berkata dengan tegas, keluar dari sini, jangan membuat keributan. Bima menatap Ayu dengan marah sekali lagi, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan istrinya dalam tangis. Suatu malam, saat pulang kerja, Ayu mendengar seseorang memanggil, Ayu. Ini kamu? Aku tidak percaya ini. Rina? Ayu menatap wanita muda cantik di depannya. Tentu saja, apa aku sudah banyak berubah? Bukan begitu, aku hanya tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Sejak lulus SMA, kita tidak pernah bertemu lagi. Dengar, ayo kita mampir ke suatu tempat, kuharap kamu punya waktu untuk teman lama. Ceritakan bagaimana kabarmu. Apa kamu sudah berkeluarga, kerja atau kuliah di mana? Rina memberondong Ayu dengan pertanyaan. Baiklah, ayo kita duduk sebentar. Setuju Ayu? Di tikungan sana ada kafe yang nyaman. Aku suka duduk di sana. Mereka memesan kopi, dan sambil menunggu, mereka berbincang-bincang, gembira karena pertemuan itu. Aku tidak sabar ingin tahu, apa kamu sudah menikah? Tanya Rina. Ya, sudah setahun. Sepertinya aku tahu siapa suamimu. Rina menatap Ayu dengan licik. Bima, kan? Aku tidak salah, dia berhasil menemukanmu. Ya, tawa wanita muda itu. Berkat kamu, kami bertemu lagi. Sudah lama aku ingin berterima kasih, tapi aku bahkan tidak tahu di mana kamu kerja atau tinggal. Tapi aku tahu segalanya tentangmu, pamer mantan teman sekelasnya itu. Bagaimana kehidupan kalian? Sudah punya anak? Biasa saja, Ayu mengangkat bahu. Tentu saja tidak mewah atau kaya raya, dan apartemen pun masih sewa. Tapi yang penting, bersama dengan pria yang kucintai. Kamu tahu kan, asal bersama orang yang dicintai, di gubuk pun terasa istana. Aku tidak mengeluh. Ya, aku ingat kamu naksir dia sejak SMA. Tidak heran sih, dia selalu ceria, tampan, dan riang. Semua cewek tergila-gila padanya, bahkan kamu yang pendiam dan pemalu. Itu benar, senyum Ayu. Dulu dia hanya menganggapku sebagai teman. Apalagi yang bisa kuharapkan dengan penampilanku yang biasa-biasa saja? Dia bahkan tidak menganggapku sebagai perempuan. Kan kamu yang menulis esai dan mengerjakan tugas-tugasnya. Berkat kamu, dia bisa lulus ujian. Iya, benar juga, Ayu tersenyum mengenang. Dia mengambil buku catatanku begitu saja, lalu mencium pipiku sebagai teman dan berlari ke pacarnya. Aku hanya bisa menatapnya dengan sedih dan iri pada gadis beruntung itu. Sedangkan aku, tidak ada harapan sama sekali. Tapi dia berdansa denganmu di malam perpisahan, kenang Rina. Oh, betapa irinya kami padamu saat itu. Benar. Tapi saat itu dia dengan jujur mengakui bahwa dia hanya melihatku sebagai teman. Tahu tidak betapa sakitnya mendengar itu dari pria yang membuat bantalku basah setiap malam? Bagiku,
Itu adalah bencana besar. Oh ya? Aku tidak tahu itu. Dulu kita memang bodoh dan naif. Aku cemburu sekali padamu. Ayu menghela napas, teringat percakapan di malam perpisahan. Pesta sedang ramai, tapi ia tidak ingin bersenang-senang. Tentu saja ia tersenyum, tapi hatinya hancur. Pria pujaannya bahkan tidak meliriknya. Bima memperhatikan semua gadis kecuali dirinya, seolah-olah ia tidak ada. Para remaja menari, sementara Ayu berdiri di sudut, sudah siap untuk pulang, merasa seperti orang asing. Tiba-tiba, musik lambat mulai diputar, dan ia melihatnya, Bimanya, berjalan ke arahnya. Jantungnya berdebar kencang, seolah melompat ke tenggorokan, tangannya berkeringat karena gugup. Tidak, dia tidak mungkin ke arahku, pikirnya. Kenapa juga dia mau mengajakku berdansa? Nanti dia akan ditertawakan semua orang. Lihat gadis cantik dari kelas sebelah itu, dia tidak henti-hentinya menatap Bima, sedangkan aku, si tikus kelabu, apa pantas berdansa dengan Bima? Sementara Ayu bergulat dengan keraguannya, pria itu sudah berada di depannya. Ia mencium aroma alkohol dan parfum mahal, serta aroma khas yang bisa ia kenali bahkan dengan mata tertutup di antara 1000 pria. Aroma itu membuatnya mabuk kepayang. Ia cepat-cepat melihat sekeliling, berharap tidak ada yang akan menertawakan mereka. Tapi tidak ada yang memperhatikan pasangan yang sedang berdansa itu. Ayu, kata Bima sambil memeluknya, kamu gadis yang hebat. Aku selalu tahu aku bisa mengandalkan bantuanmu. Itu sangat luar biasa, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan persahabatan kita. Kamu akan selalu menjadi kenangan terindah. Sayang sekali masa sekolah berakhir begitu cepat. Sekarang persahabatanku tidak kamu butuhkan lagi? Tanyanya sedih, menatap matanya. Apa maksudmu? Ia memeluknya erat. Ayu bisa merasakan detak jantungnya di dadanya. Kita pasti akan saling telepon dan bertemu. Kamu Yanji? Tentu saja, kita akan teman. Dan teman tidak dibuang begitu saja, apalagi yang setia sepertimu. Awalnya, Bima memang sering menelepon. Setiap malam Ayu menunggu dan merasa gembira seperti anak kecil ketika suaranya terdengar di telepon. Halo, apa kabar? Tanyanya riang. Aku sudah kangen dengan sesi belajar malam kita, saat kamu menjelaskan PR kepadaku. Aku sangat merindukan dukunganmu. Bagaimana kuliahmu? Tanya Ayu. Oh, sulit sekali. Aku butuh kepintaranmu. Tapi sudahlah, di sini materinya rumit sekali. Bima biasanya mengalihkan pembicaraan pada saat yang tak terduga. Nanti dulu ya, aku dan teman-teman mau ke klub malam. Mereka sudah menungguku. Jangan sedih ya, sampai jumpa di telepon berikutnya. Ayu hidup dari satu panggilan ke panggilan berikutnya, yang semakin jarang. Ayu, panggil teman-teman sekamarnya di asrama, malam ini ada acara di asrama, ayo ikut. Tidak, aku tidak mau, tolak gadis itu. Setelah menyelesaikan semua urusannya, ia bersembunyi di bawah selimut, membelakangi dinding, memegang telepon, menunggu panggilan dari Bima. Kamu tidak bisa terus-terusan di kamar, bujuk teman-temannya. Bisa gila nanti. Bagaimana kalau dia tidak menelepon hari ini? Aku akan menunggu, jawabnya, memberi isyarat bahwa ia tidak ingin membahas topik itu. Lalu kenapa kalian berpisah? Suara Rina membuyarkan lamunannya. Prinsip jauh di mata, jauh di hati berlaku, senyum wanita muda itu. Dia berhenti meneleponku dan menghilang selama 5 tahun. Aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Sementara itu, aku lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan yang bagus, bahkan bisa menyewa apartemen kecil dan pindah dari asrama. Kamu kan tahu semua tentangku, dan kamu selalu sendiri? Heran Rina. Masa sih para pria begitu buta sampai tidak melihat harta karun di samping mereka? Kenapa kamu tidak menikah? Aku tidak bertemu orang seperti Bima, Ayu tersenyum menatap temannya. Sebenarnya, aku tidak punya waktu untuk pacaran. Pertama, kuliah menyita seluruh waktuku. Aku tidak bisa mengandalkan siapapun selain diriku sendiri. Lalu pekerjaan, aku harus membuktikan diri, jadi aku sering lembur dan bekerja keras. Lagi pula, di mana bisa bertemu pria baik-baik, aku tidak pergi ke klub, dan siapa juga yang ke sana, anak-anak orang kaya. Masa ia cari jodoh lewat internet,
dan aku tidak butuh orang lain. Aku beristirahat dari keramaian di apartemenku. Lama-kelamaan, rasa rindu akan keluarga mulai menggerogoti. Kamu tahu kan, aku tidak punya kerabat selain nenek, dan hubungan kami tidak pernah hangat. Aku bermimpi ada seseorang yang akan merawatku. Aku bermimpi tentang keluarga yang penuh kasih, tentang anak-anak, agar tidak pernah lagi merasakan kesepian. Kalau kamu ingat, aku tidak terlalu suka bergaul. Iya, aku ingat. Rina menatapnya lekat. Hanya beberapa teman kerja. Ya, dan kamu. Jadi lingkaran pergaulanmu sempit. Dan kita pun jarang bertemu, selalu ada urusan dan kesibukan yang menghalangi. Tepat sekali. Jadi tidak ada pria yang mengantre untukku. Tidak banyak pilihan. Aku mungkin hanya mencintai satu orang. Itulah kenapa aku tidak menyembunyikan dari Bima bahwa kamu belum menikah. Omong-omong, itu hal pertama yang dia tanyakan padaku. Dia senang sekali. Sebenarnya, aku bahkan tidak menduganya. Dia bertanya begitu detail tentangmu, matanya berbinar-binar saat aku bercerita. Aku pikir, siapa tahu kalian bisa bersama. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku sudah tidak berharap apa-apa lagi. Dan tiba-tiba Bima muncul. Aku sadar bahwa selama ini aku menunggunya. Jangan berterima kasih, senyum temannya. Kami bertemu secara kebetulan. Dia bahkan tidak menyapa, langsung bertanya di mana Ayu, seolah-olah kami baru berpisah kemarin. Padahal kami juga terakhir bertemu beberapa tahun yang lalu, dan itu pun hanya sekilas. Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku memberitahunya alamatmu, kulihat keputusanku benar. Oh, Rina tersentak melihat jam tangannya. Aku harus pergi, senang sekali bertemu denganmu. Aku pergi dulu ya, sampaikan salam untuk Bima. Omong-omong, dia bahkan tidak berterima kasih padaku atas alamatmu. Akan kusampaikan. Ayu melambaikan tangan pada Rina. Ia memesan kopi lagi dan sekarang meminumnya perlahan. Tidak ada yang mengganggunya untuk bernostalgia. Di hadapannya, seperti dalam film, muncul gambaran pertemuannya dengan cinta sejatinya setelah perpisahan yang panjang. Bel pintu yang tiba-tiba berbunyi mengejutkan Ayu. Ia tidak sedang menunggu siapapun dan sudah nyaman di tempat tidur dengan sebuah buku di tangannya. Ia mengenakan jubah mandi dan pergi membuka pintu. Bima? Ia terkejut melihat cinta masa sekolahnya di ambang pintu. Jantungnya berdebar kencang, napasnya menjadi sesak. Bagaimana kau menemukanku? Aku tidak menunggumu. Bolehkah aku masuk? Pria itu tidak melepaskan pandangannya. Atau kau akan membiarkanku berdiri di sini? Ia ragu sejenak, lalu menyingkir. Masuklah. Bima melangkah masuk, menghirup aroma yang begitu familiar. Aku tidak mengerti kenapa aku mencarimu, dan dari mana kau tahu alamatku. Aku sangat ingin melihat bagaimana kabarmu. Kemarin aku kebetulan bertemu Rina, dan dia bilang kamu di sini, belum menikah sampai sekarang. Ia melongo ke kamar tidur, ke dapur. Aku tidak percaya. Kupikir dia bercanda. Kupikir saat aku datang, di rumahmu ada suami dan anak-anak, aku memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Sekarang aku yakin, kau memang tidak punya pria, dan aku sangat senang. Ia berhenti di depannya. Aku tidak percaya. Aku melihatmu lagi. Bertahun-tahun berlalu, tapi kau hampir tidak berubah. Ia mengulurkan tangan dan mengelus rambutnya. Hanya semakin cantik. Ah, kamu ini, gadis itu tersipu. Betapa butanya aku dulu. Selalu mencari seseorang, padahal kebahagiaan ada di sini, di dekatku, tinggal diulurkan tangan. Ayu, bagaimana kabarmu? Apa kau sedikit senang dengan pertemuan kita? Aku tidak tahu, jawab Ayu mengelak dan wajahnya memerah. Ayo ke dapur, aku buatkan teh. Bagaimana kabarmu? Tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkir. Tangannya sedikit gemetar karena tegang. Kalau kau ingin tahu apakah aku sudah menikah, ya, aku pernah menikah, tapi sekarang sudah bebas. Kenapa begitu? Senyum gadis itu sambil duduk di seberangnya. Seperti biasa, tidak cocok, atau kau hampir benar. Sial, salah pilih pasangan. Jangan salah sangka, awalnya semua baik-baik saja. Kami menikah karena cinta, katanya.
Lalu masalah mulai muncul. Siapa yang tidak punya masalah? Itu bukan alasan untuk bercerai. Dia hanya butuh uang, banyak uang. Selalu marah, tidak pernah puas dengan apapun. Belakangan ini, aku bahkan tidak ingin pulang. Ia terdiam, menyesap tehnya. Aku pikir jika kita punya anak, semuanya akan membaik, hubungan kami akan punya babak baru. Anak akan mendekatkan kami dan menjadi penengah. Aku menunggu kelahirannya hampir lebih dari istriku. Tapi ternyata, dia bahkan menggunakan anak perempuan kami untuk memeras uang dariku, hidup jadi tidak tenang. Akhirnya, aku muak, aku pergi, dan aku tidak menyesal sama sekali. Oh, begitu. Jadi kau punya anak perempuan? Tanya Ayu dengan suara lirih. Iya, punya. Tapi itu pun tidak menghentikanku. Aku meninggalkan mereka, mengerti? Aku tetap menafkahi anakku, tentu saja, aku akan membayar tunjangan anak. Kasihan anak itu. Apa kau sama sekali tidak kasihan padanya? Kasihan, tentu saja. Aku sangat menyayanginya. Tapi aku tidak akan tinggal dengan ibunya. Dan kau tahu kenapa? Kenapa? Ayu menatapnya dengan bertanya. Mata mereka bertemu, dan napas gadis itu tertahan oleh tatapan penuh gairah pemuda itu. Karena aku sadar, seumur hidupku aku hanya mencintaimu. Pria itu mengambil tangannya, mengelusnya dengan lembut. Ayu gemetar seolah tersengat listrik. Sayang sekali aku terlambat menyadarinya. Kita kehilangan banyak waktu terpisah satu sama lain. Aku tahu, ini salahku. Jika saja dulu aku mendengarkan hatiku, tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya, Ayu. Ia meremas tangannya, membawanya ke bibirnya. Kita sudah dewasa. Mari kita singkirkan semua formalitas dan... Bima. Suara Ayu serak karena emosi. Gadis itu menarik tangannya. Kau salah. Dulu kita masih anak-anak. Dan hari ini, tidak mungkin ada apa-apa di antara kita. Ini hanya khayalan. Aku mengerti, kau bertengkar dengan istrimu, kau sedih. Aku tidak menyalahkanmu, tapi kalian pasti akan berbaikan, setidaknya demi putri kalian. Jangan hancurkan keluarga. Tidak, Ayu. Kami pasti akan berpisah, cepat atau lambat. Di hatiku selama ini hanya ada kamu. Aku sendiri tidak menyadarinya. Tapi kemarin, saat aku dan Rina membicarakanmu, sesuatu terjadi padaku. Seolah-olah aku hidup dengan istriku hanya karena keharusan, karena harus ada seseorang untuk hidup bersama. Bahkan sepertinya aku mencintainya. Tapi sebenarnya, cinta sejatiku hanya satu, yaitu kamu. Aku lihat kau tidak percaya padaku. Aku bisa mengerti, karena aku berjanji tidak akan melupakan persahabatan kita, tapi aku malah menghilang selama beberapa tahun. Tapi itu hanya untuk akhirnya mengerti, aku tidak butuh siapapun, hanya kamu. Kau hampir tidak memperhatikanku di sekolah, menganggapku sebagai teman. Aku bagimu seperti teman laki-laki. Bagaimana bisa kau sekarang mengatakan mencintaiku? Tentu saja. Kau selalu ada di sampingku, mendukungku, membantuku saat ujian. Aku akui, aku bodoh, dan tidak melihat yang sudah jelas. Aku baru sadar setelah bertahun-tahun bahwa aku hanya ingin bersamamu. Bima berdiri, memaksa Ayu untuk berdiri juga. Ia memeluknya, menatap matanya. Kaki gadis itu lemas karena kedekatan dengan pria yang dicintainya. Kepalanya pusing, ia tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Ini takdir. Betapapun liarnya kata-kataku terdengar. Begitu aku memutuskan untuk meninggalkan istriku, aku bertemu Rina. Kau belum menikah. Akui saja, itu karena aku. Kau terlalu percaya diri. Kau pikir aku tidak tahu bagaimana perasaanmu padaku di sekolah? Ya, aku tidak menghargainya, karena kecantikanmu tidak mencolok. Kau adalah kesederhanaan itu sendiri. Dan aku, yang muda dan bodoh, butuh sesuatu yang lain. Sekarang aku di sini, di rumahmu, memelukmu, dan mengutuk diriku sendiri karena begitu terlambat menyadari betapa aku membutuhkanmu. Hanya kau, tidak ada yang lain yang akan menempati hatiku. Ia dengan lembut, menyentuh bibirnya dengan bibirnya. Tidak mendapat penolakan, ia menciumnya dengan erat. Ayu terbakar di dalam. Ia meleleh dalam pelukan yang kuat, merasakan gairah menjalari seluruh tubuhnya. Katakan padaku,
Tanya Bima, melepaskan bibirnya. Apa kau pernah memikirkanku? Setidaknya sesekali? Selalu, aku Ayu dan wajahnya memerah. Aku tidak pernah melupakanmu. Hanya saja, aku tidak bisa membayangkan suatu hari kau akan datang kepadaku. Impian itu seperti fantasi. Tapi aku di sini, dan aku tidak ingin pergi kemanapun. Aku takut kehilanganmu lagi. Izinkan aku tinggal. Aku tahu aku meminta terlalu banyak. Tapi sekarang setelah kita bertemu lagi, aku ingin menebus waktu yang hilang. Aku tidak akan bisa tidur jauh darimu, percaya padaku. Jangan diam saja, kumohon. Aku akan menerima keputusan apapun. Jika kau bilang pergi, aku akan pergi. Tapi Ayu menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Jangan katakan apa-apa lagi, tinggallah. Sepertinya aku sudah gila. Ia tersenyum. Seumur hidupku aku tidak pernah melakukan hal sebodoh ini. Selalu menjadi gadis baik-baik. Mungkin sudah saatnya mengubah sesuatu dalam hidupku. Terima kasih, sayangku. Bima mulai menghujani wajahnya dengan ciuman. Lalu ia menggendongnya dan membawanya ke kamar tidur. Malam itu tak terlupakan bagi mereka. Pria dan wanita itu baru tertidur menjelang pagi, dalam pelukan satu sama lain. Hal pertama yang disadari Ayu ketika membuka mata adalah kepalanya bersandar di bahu Bima. Ya Tuhan, ini bukan mimpi, senyumnya. Kekasihku benar-benar bersamaku. Aku sangat takut, jangan-jangan saat aku membuka mata, dia tidak ada di sampingku. Bangun, sayang, ia dengan lembut mencium ujung hidung Bima. Sudah waktunya kerja. Malas sekali rasanya pergi, kata pria itu sambil meregangkan tubuh. Kalau begitu tinggallah, tiba-tiba usul gadis itu. Tinggallah di sini selamanya. Apa? Kamu suka ide itu? Aku takut kamu akan mengusirku. Bima bangkit, bersandar pada sikunya, dan menatapnya dengan lembut. Sekarang aku tidak akan melepaskan milikku, tawa Ayu, kau tidak akan bisa lari dariku untuk kedua kalinya. Mereka mulai tinggal bersama di apartemen Ayu. Gadis itu seolah terlahir kembali. Jika dulu ia sering lembur di kantor, sekarang ia bergegas pulang. Rekan-rekannya tidak henti-hentinya heran dengan perubahan ajaib ini. Ayu, kamu menang lotre ya? Atau menemukan harta karun? Apa yang terjadi padamu? Tanya rekan-rekannya dengan rasa ingin tahu yang membara. Tapi gadis itu hanya tersenyum misterius. Ayu, kata Bima suatu hari, akhirnya aku resmi bercerai. Aku bebas sekarang, dan kita bisa menikah. Maukah kau menikah denganku? Aku tidak sabar ingin segera memanggilmu istriku. Tahu tidak, aneh kedengarannya, tapi aku sudah pasrah dengan pikiran bahwa tidak akan ada yang pernah mengucapkan kata-kata itu padaku. Ia memeluk pria itu, dan sampai sekarang, aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Tapi aku tidak mau bangun. Tentu saja aku mau menikah denganmu. Tapi jangan kita adakan pesta besar-besaran ya, pinta Bima. Kau tidak akan tersinggung, kan? Mungkin semua gadis memimpikan gaun pengantin dan mobil mewah. Itu bukan aku. Aku tidak keberatan. Kita sudah dewasa. Semua kerepotan pernikahan itu untuk gadis-gadis muda yang belum berpengalaman. Kita belum cukup mapan untuk mengadakan pernikahan mewah. Malamnya, Bima mengajaknya ke restoran. Ketika mereka duduk di meja, seorang pelayan membawa buket bunga besar dan meletakkannya di vas. Terima kasih, Bima. Aku suka. Gadis itu menutup mata, menikmati aroma bunga. Ayu, aku ingin semuanya menjadi nyata. Ia mengeluarkan kotak beludru dari sakunya dan membukanya. Ayu terdiam. Cincin pertunangan yang dihiasi berlian imitasi dan mutiara berkilau dengan cahaya keemasan. Ini untukmu, sebagai tanda kesetiaanku. Pria itu memasangkan cincin di jari gadis itu. Terima kasih, kata Ayu sambil mengagumi perhiasan itu. Aku dicintai oleh pria terbaik. Cincin terindah ada di jariku. Inilah kebahagiaan. Minggu depan kita akan menikah. Keesokan harinya, Ayu mendekati rekan kerjanya yang juga temannya. Ira, Bima melamarku, katanya. Selamat, aku ikut senang untuk kalian, sungguh. Kamu mau jadi saksi nikahku? Seminggu lagi pendaftarannya. Tentu saja. Gadis itu setuju dengan gembira. Kami memutuskan tidak mengadakan pesta pernikahan.
Kami hanya akan mendaftarkan pernikahan dan makan-makan dengan lingkaran kecil di restoran. Benar sekali. Apa gunanya pesta pernikahan? Kamu sendiri yang cerita, pernikahan Bima dengan istri pertamanya dirayakan besar-besaran, tapi hasilnya, nah, itu dia. Seminggu kemudian, pasangan itu menikah di hadapan para saksi. Dan mereka hidup dalam kehidupan keluarga yang tenang, cukup puas satu sama lain. Apa kau bahagia? Tanya mantan teman sekelasnya, Rina, ketika mereka bertemu lagi di kafe suatu hari. Cukup, wanita muda itu mengangkat bahu. Bima sangat perhatian. Kami berdua berpenghasilan cukup baik, tidak kekurangan apapun, tapi ada sesuatu yang mengganggumu. Rina memperhatikan. Dari raut wajahmu, tidak terlihat bahwa kehidupan keluarga memberimu kebahagiaan. Api di matamu padam. Ceritakan, ada apa? Sepertinya kalian tidak menginginkan apa-apa lagi. Dalam kehidupan ideal kami, senyum Ayu sedih, hanya kurang seorang bayi. Lalu apa masalahnya? Kalian masih muda. Tunggu, Bima tidak mau punya anak, atau kamu? Begini, suamiku selalu berusaha menghindari topik ini. Setiap kali aku mulai bicara tentang anak, dia menghindar atau mengalihkan pembicaraan. Aneh. Hidup dengan wanita yang dicintai dan tidak ingin punya anak darinya. Itu sesuatu yang baru. Apa yang kau tunggu? Tahun-tahun berlalu. Kapan kau mau melahirkan? Saat sudah tua. Bicaralah dengannya. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Dia bahkan pergi dari rumah jika aku mulai bicara tentang anak. Aku takut kehilangannya. Mungkin ini karena pernikahan pertamanya. Di sana kan sudah ada anak perempuan. Jika kau hamil, bayi itu akan semakin merekatkan kalian. Bima pasti tidak akan pergi kemana-mana. Sekarang pun dia tidak akan pergi kemana-mana. Kami berdua baik-baik saja. Kalau saja kau tahu betapa perhatian dan pedulinya dia. Sepertinya tidak ada orang yang lebih bahagia dariku di seluruh dunia ini. Itu untuk saat ini, dengus Rina tidak percaya. Beberapa tahun lagi, kalian akan bosan saling memandang, karena hidup tanpa anak itu hampa. Sudah saatnya membawa angin perubahan dalam hubungan kalian. Mungkin kau benar, kata Ayu termenung. Kehadiran seorang bayi akan menjadi tahap baru dalam hidup kami. Menjelang tahun baru, Ayu sibuk di dapur, menunggu suaminya. Ia sengaja izin pulang lebih awal dari kantor agar sempat selesai sebelum Bima kembali. Di sudut ruang tamu, pohon Natal yang dihias berkelip-kelip dengan lampu warna-warni. Gadis itu, dengan gaun malam, sudah berdiri di depan cermin, menambahkan sentuhan akhir pada penampilannya ketika kunci berbunyi di pintu. Ayu, seru pria itu ketika masuk ke apartemen dan melihat meja yang sudah tertata. Kapan kau sempat menyiapkan semua ini, sayangku? Pohon Natal juga sudah dipasang. Terasa sekali suasana liburannya. Aku izin dari bos, jawab wanita muda itu. Ingin membuatmu senang, lepas bajumu, cepat. Dan kau berhasil, katanya sambil duduk di meja. Nah, saatnya melepas tahun yang lama. Ia menuangkan anggur ke gelas. Untuk kita. Untuk kita, senyum Ayu. Sangat lezat, puji suaminya sambil menyantap makan malam dengan nikmat. Alangkah indahnya, Ayu memulai dengan hati-hati, jika kita punya bayi. Tahun baru kan hari libur keluarga. Bayangkan betapa senangnya anak kita melihat pohon Natal. Jangan mulai, ku mohon. Aku sudah punya anak perempuan, pria itu mengerutkan kening. Itu sudah cukup bagiku. Lagi pula, untuk apa kita punya anak? Bukankah kita berdua sudah bahagia? Sangat bahagia, jawab wanita muda itu dengan penuh semangat. Tapi aku merasa tidak lengkap. Setiap wanita memimpikan anak, dan aku tidak terkecuali. Aku sangat ingin melahirkan anak laki-laki atau perempuan untukmu. Anak-anak itu popok, malam tanpa tidur, Bima bergidik, penyakit lagi. Aku sudah melewati semua itu dan tidak mau lagi. Kami tidak akan merepotkanmu. Percayalah, aku akan mengurus semuanya. Ayu menatap suaminya dengan memohon. Anak akan menjadi kelanjutan dari kita. Betapa aku bermimpi menggendong replika dirimu, Bima. Ayu mengambil tangan suaminya dan menariknya. Malam ini malam yang ajaib. Kau kan mau memberiku hadiah. Hadiah terbaik untukku adalah anak kita. Kumohon. Baiklah,
pria itu menyerah dan mengikuti istrinya ke kamar tidur. Jika kau hamil, lahirkanlah. Aku tidak akan keberatan. Mungkin kau benar, kita perlu mengubah sesuatu dalam hidup kita. Sayangku, Ayu memeluk suaminya dengan penuh gairah dan menciumnya. Aku ingin segera mendengar dari dokter kata-kata Anda akan segera menjadi ibu. 2 bulan berlalu. Suatu hari Ayu merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk pergi konsultasi. Selamat, senyum dokter kepadanya, Anda akan segera menjadi ibu. Semoga suami Anda juga senang dengan berita ini. Tentu saja, seru Ayu dengan semangat. Kami sangat menantikan momen ini. Malam itu juga ia memberitahukan berita itu kepada suaminya. Semoga kali ini laki-laki, kata Bima. Ingat, kalau melahirkan anak perempuan lagi, aku tidak akan menjemputmu dari rumah sakit. Apa yang kau katakan? Senyum Ayu, yakin sepenuhnya bahwa suaminya bercanda. Yang penting sehat. Apa bedanya siapa yang lahir? Bima menatap istrinya lekat-lekat, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Di bawah tatapannya, hati Ayu terasa sakit. Ia mencoba mengusir pikiran-pikiran tidak menyenangkan. Dia hanya bicara begitu sekarang, ia menenangkan dirinya. Nanti kalau anaknya lahir, bicaranya akan lain. Lagi pula, kenapa aku khawatir? Mungkin anak kita memang laki-laki. Namun, pada USG pertama, Ayu mendengar dari dokter tua itu, "Nah, Bu, semuanya baik-baik saja. Anak ibu perempuan akan jadi cantik seperti ibunya. Bagus anak pertama perempuan, nanti bisa jadi pembantu. Nanti kalau sudah suka, bisa kembali lagi untuk yang kedua." Ia tertawa. "Tunggu," Ayu bingung. "Anda yakin akan perempuan? Mungkin saya ingin anak laki-laki." "Saya tidak mungkin salah," dokter itu tersinggung. "Lihat sendiri." Ia mencetak foto untuknya. Dia sudah seperti model sekarang. Lihat bagaimana dia berbalik agar bisa terlihat jelas. Tidak sering bisa dapat foto sejelas ini. Baguslah kalau perempuan, pikir calon ibu itu dalam hati. Dokter benar, nanti kalau sudah besar, dia akan jadi pembantuku. "Lalu apa yang akan kau katakan pada Bima?" tanya suara hatinya. "Dia kan menunggu anak laki-laki." Ayu langsung murung. "Aku tidak mau membohonginya, tapi aku juga tidak akan menggugurkan anak ini," jawabnya pada dirinya sendiri. "Kau tidak takut dia akan melaksanakan ancamannya?" Suara hatinya terus memanas-manasi. "Bima menungguku di rumah. Dia sudah menyiapkan makan malam. Aku ingat dia berkata, saat aku pergi USG, gembirakan aku ya nak. Kalau perempuan lagi, kau tidak usah pulang. Aku tidak akan menerimamu. Aku sudah punya anak perempuan. Kalau perempuan, lebih baik langsung aborsi saja. Cukup sudah aku dengan kerajaan perempuan ini." Di lubuk hatinya, Ayu berharap suaminya bercanda, tapi untuk berjaga-jaga, ia memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. "Sayang, seperti yang kau pesan, kita akan punya anak laki-laki," bohong wanita itu seyakin mungkin. Dokter sih tidak terlalu yakin, katanya hati-hati, menyiapkan jalan untuk mundur. "Tapi mari kita berharap di perutku tumbuh seorang ahli waris. Kau memang emasku." Suaminya bersuka cita. "Aku tahu. Aku percaya, kau akan melahirkan anak laki-laki untukku." Ia memeluknya erat, menutupi wajahnya dengan ciuman. Tidak ada keraguan lagi di sana, ia mengelus perutnya, "Anakku, betapa senangnya aku. Aku siap menggendongmu sampai melahirkan. Aku akan menjagamu seperti biji mataku. Yang pertama, kau harus makan dengan baik. Perlu ditanyakan di klinik tentang gizi dan vitamin yang dibutuhkan ibu hamil. Ayo kita beli baju hamil. Aku ingin kau menjadi wanita yang stylish dan terlihat cantik bahkan dengan perut buncit." "Kau gila? Kenapa buang-buang uang? Nanti baju ini mau diapakan?" Tawa Ayu gugup. Ia merasa malu membohongi suaminya. "Jangan pikirkan uang," perintah Bima. "Aku berpenghasilan cukup untuk menafkahi kita. Pikirkan tentang anak, sekarang kau harus menjaga tidak hanya dirimu sendiri, tapi juga bayi kita." "Sayang," katanya suatu hari ini akan datang tim tukang. Mereka akan merenovasi kamar untuk anak kita. Aku sendiri yang memilih wallpaper. Di satu dinding, kita akan pasang wallpaper dengan gambar mobil-mobilan. Suka? Aku juga sudah memesan tempat tidur bayi.
selimut, dan kereta dorong. Lihat, ia membuka halaman toko online di depannya. Setuju kan? Ini sangat cocok untuk anak laki-laki. Aku memilih yang terbaik. Kau suka? Kau memesan semuanya dalam warna biru? Tanya Ayu ketakutan. Tentu saja, kita kan menunggu anak laki-laki. Masa ia pesan warna pink untuknya? Aku ingin sedikit variasi. Apa pemilik apartemen tidak akan keberatan dengan renovasi? Tidak, aku sudah bicara dengannya. Jangan pusingkan kepalamu dengan urusan rumah tangga. Aku akan mengurus semuanya. Tugasmu adalah makan dengan baik, sering jalan-jalan, dan rutin ke dokter. Aku ingin kau dan bayi kita sehat. Wanita muda itu sangat cemas menjelang persalinan. Ia takut mengakui kebohongannya kepada suaminya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa sampai waktunya tiba, putusnya. Nanti dia tidak akan bisa kemana-mana, harus menerima kenyataan bahwa kita punya anak perempuan. Bagaimana jika dia tetap melaksanakan ancamannya? Kekhawatiran menggerogotinya. Tidak mungkin. Bima mencintaiku. Dia bicara begitu karena hubungannya dengan istri pertamanya tidak baik. Dengan kita, semuanya berbeda. Bima, suatu malam Ayu terbangun dan berkata dengan ketakutan, sepertinya aku akan melahirkan. Aduh. Ia langsung meringis kesakitan. Sabar, sayang. Bima panik. Sekarang kita panggil ambulans. Semuanya akan baik-baik saja. Sebentar lagi kau akan melahirkan putra kita. Kau tidak tahu betapa aku menantikannya. Aku sangat ingin melihat dia mirip siapa. Sebentar lagi, sayangku, sabar. Ayu dibawa ke rumah sakit bersalin, dan beberapa jam kemudian ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Bima menunggu dengan cemas. Setiap setengah jam ia mendekati meja resepsionis dan menanyakan kondisi istrinya. Bapak ini tidak sabaran sekali, tawa para perawat. Nanti juga puas memandangi ahli warisnya. Ketika ia hendak menanyakan pertanyaan yang sama lagi, seorang gadis mendahuluinya. Tenang Pak, istri Bapak sudah melahirkan. Selamat, anak Bapak perempuan. Gadis itu masih mengatakan sesuatu, tapi pandangan Bima menjadi kabur. Perempuan, teriaknya. Tidak mungkin. Tolong periksa lagi, kami menunggu anak laki-laki. Tidak perlu diperiksa lagi, perawat itu tersinggung. Anak Bapak benar-benar perempuan. Jadi maksudnya di USG kami dibohongi? Atau? Ia berhenti, terpukul oleh sebuah dugaan. Saya mau bertemu istri saya, katanya. Sekarang juga. Bima dengan tegas berjalan ke bangsal bersalin. Anda sudah gila? Berhenti sekarang juga, seorang gadis mengejarnya. Anda tidak boleh masuk ke sana. Di mana dia? Ayah yang kalap itu mengintip ke kamar-kamar, mencari istrinya. Berhenti segera. Terdengar suara di belakangnya. Kenapa Anda masuk tanpa jubah? Ah, di situ kau. Bima akhirnya menemukan Ayu. Ia berbaring di tempat tidur, meringkuk di bawah selimut. Kau membohongiku, geram pria itu dengan mata melotot. Apa yang kau harapkan? Kapan kau akan memberitahuku tentang anak perempuan ini? Segera tinggalkan kamar ini. Bentak dokter yang masuk bersama perawat. Anda menakuti istri saya. Jangan sampai ASI-nya berhenti. Aku tidak peduli dengan ASI, teriak Bima. Dia membohongiku, jangan membuat keributan di sini. Dokter mencoba membawa Bima keluar dari kamar. Di pintu, para bidan dan ibu-ibu muda berkerumun, terkejut oleh teriakan itu. Aku akan pergi. Bima melepaskan tangannya dari genggaman dokter, kau tidak usah pulang. Aku sudah memperingatkanmu, aku tidak butuh anak perempuan. Seharusnya kau langsung aborsi saja. Aku tidak akan memaafkan ini. Pria itu mendorong kerumunan dan pergi. Ayu menangis terseduh-seduh. Jangan sedih, dokter mencoba menenangkannya, dengan hati-hati mengantar para penonton keluar. Semuanya akan baik-baik saja. Dokter benar, suamimu sedang syok, para tetangga sekamar mulai menenangkan wanita muda itu. Coba pikirkan, dia menunggu anak laki-laki, tapi yang lahir perempuan. Siapapun di posisinya akan marah, jangan diambil hati. Lihat saja, nanti juga dia akan luluh. Jangan khawatir. Aku melahirkan anak perempuan kelima, kata salah satu tetangga, dan suamiku tidak mengusirku. Padahal kami sangat menginginkan anak laki-laki.
Aku juga USG, tapi bayinya membelakangi dan tidak mau menunjukkan jenis kelaminnya. Kan tidak bisa dimasukkan lagi. Masa sih suamimu tidak mengerti? Semuanya akan baik-baik saja. Mereka, para pria, memang begitu, asal bicara saat marah dan tidak sadar apa yang mereka katakan, jangan diambil hati. Lebih baik pikirkan putrimu. Ayu mendengarkan nasihat para ibu berpengalaman. Seluruh waktunya ia habiskan bersama bayinya, yang ia beri nama Putri. Putriku sayang, bisik ibu muda itu sambil memandangi si kecil yang sedang menyusu dengan serius. Sebentar lagi kita akan pulang. Di sana ayah kita menunggu. Ayah menyayangi kita. Kau cantikku yang manis. Namun, penghiburan itu tidak banyak membantu. Bima tidak menelepon dan tidak pernah menjenguk sekalipun. Pada hari kepulangan, Ayu cemas. Ia membungkus putrinya dengan selimut biru yang disiapkan Bima untuk putranya dan bersama ibu-ibu lain keluar ke lobi rumah sakit. Para ayah yang bahagia menyambut istri mereka, menerima buntalan-buntalan bayi yang menangis dari tangan para bidan. Seorang ayah tampak bingung ketika diberi bayi kembar. Ia menatap dari satu bayi ke bayi lainnya dengan takjub, dan di matanya terpancar kebahagiaan yang tak terhingga, membuat Ayu merasa iri. Ia berdiri sendirian di sudut, menggendong putrinya di satu tangan dan tas berisi barang-barang di tangan lainnya. "Kenapa kau berdiri di sini?" tanya seorang petugas kebersihan yang datang untuk mengepel lantai. "Menunggu jemputan," jawab Ayu, tapi terdengar tidak meyakinkan. "Mungkin dia terlambat. Aku akan meneleponnya lagi." Petugas itu mendengus. "Ya sudah, tunggu saja." Air mata mulai menggenang di mata ibu muda itu. Ia berulang kali menghubungi nomor yang dikenalnya, tapi Bima tidak menjawab. "Dia tidak akan datang," kata petugas kebersihan itu lagi. "Sudah jelas. Anda harus pergi karena saya harus mengunci pintu. Waktu penjemputan ibu-ibu sudah selesai. Mungkin panggil taksi saja?" Ia menatap Ayu dengan penuh harap, tidak sabar. "Tidak. Terima kasih," tolak wanita muda itu. Ia tidak mungkin mengaku bahwa ia tidak punya uang untuk membayar sopir taksi. Ayu memeluk bayinya erat-erat, mengambil tasnya, dan melangkah keluar. Ia mendengar pintu dibanting di belakangnya. "Apa yang harus kita lakukan, sayangku?" Wanita itu sedikit membuka selimut dan menatap bayinya yang tidur lelap. "Naik bus tidak mungkin, nanti kena penyakit. Kita akan jalan kaki. Tidak terlalu jauh kok ke rumah. Nanti kita akan tanya pada ayah kenapa dia tidak menjemput kita." "Jangan takut, sayangku kecil, ibu tidak akan membiarkanmu disakiti." Ia tersenyum pada putrinya, mengangkat tasnya, dan mulai berjalan menuju rumah. 1 jam kemudian, Ayu duduk dengan lemas di bangku dekat pintu masuk yang dikenalnya. "Nah, sayangku kecil," katanya sambil mencoba mengatur napas. "Kita hampir sampai di rumah. Sedikit lagi, dan aku akan memberimu makan, memandikanmu, dan menidurkanmu, lalu aku sendiri bisa istirahat. Sejujurnya, aku juga lapar." Dengan susah payah, wanita muda itu membuka pintu masuk dan menaiki tangga. Ia meletakkan tasnya di lantai beton, memasukkan kunci ke lubang kunci, dan tidak bisa membukanya. Aneh, apa kuncinya tertinggal di dalam? Atau kuncinya diganti? Lalu ia mengetuk. Pintu terbuka. Seorang wanita gemuk yang tidak dikenal muncul. "Anda siapa? Mau apa? Kenapa mencoba masuk ke apartemen saya?" "Saya panggil polisi sekarang." Saya tinggal di sini," jawab Ayu takut-takut. "Di mana Bima?" "Saya tidak kenal Bima. Saya yang tinggal di sini." "Maaf, tapi ini pasti ada kesalahan. Saya dan suami saya menyewa apartemen ini." "Oh," wanita asing itu mencibir, "itu barang-barangmu yang di sudut?" Ia mendorong sebuah tas besar ke lorong. "Kalau ini milikmu, ambil. Kalau tidak, akan kubuang ke tempat sampah. Tas ini sudah berhari-hari menggangguku, harus kupindahkan terus. Tapi saya tidak mengerti kenapa Anda menempati apartemen kami." "Apa yang tidak dimengerti?" "Pemiliknya menyewakannya kepadaku." "Ada pertanyaan lagi?" "Tidak ada, selamat tinggal." Wanita itu membanting pintu di depan wajah Ayu yang kebingungan. Ia memutuskan untuk menelepon pemilik apartemen. "Halo, ini Ayu.
Kenapa Anda menyewakan apartemen? Kami kan sudah membayar untuk 3 bulan ke depan. Saya baru saja keluar dari rumah sakit, dan di apartemen ada orang asing. Bagaimana bisa? Membayar? Enak saja. Wanita di seberang sana sangat marah. Suamimu itu menipuku. Bulan-bulan terakhir kalian tinggal menunggak. Dia terus memohon untuk ditunda, menangis-nangis bilang gajinya di kantor ditahan, dan kau mau melahirkan, dia minta penangguhan. Aku yang berhati lembut ini percaya, memberinya kelonggaran. Dan dia tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak membayar tagihan listrik dan air. Kabur seperti pengecut. Lalu saya harus pergi kemana? Saya punya bayi kecil, wanita muda itu siap menangis. Itu bukan urusanku. Kalau saja ada perjanjian tertulis, aku akan menagihmu, tapi sekarang aku tidak mau berurusan dengan masalah ini. Jadi, pergilah jauh-jauh dari apartemenku dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kenapa juga aku berurusan dengan kalian? Wanita itu membanting telepon dengan marah. Ayu dengan susah payah menyeret tas besar itu ke jalan, duduk di bangku, tidak melepaskan putrinya dari gendongannya. Lalu kita kemana sekarang? Katanya bingung. Putrinya mulai menggeliat di dalam selimut, bersiap untuk bangun. Sayangku, sabar ya. Bujuk ibunya sambil dengan panik menekan nomor telepon. Aku tahu kau lapar, tapi kita harus mencari tempat menginap. Sekarang kita akan telepon Tante Rina dan minta izin menginap sementara. Rina? Wanita itu senang mendengar suara yang dikenalnya di telepon. Rina, aku mau menginap di tempatmu, boleh? Cuma berdua. Ayu, jawab wanita itu dengan nada bersalah. Aku sedang liburan dan baru akan kembali beberapa waktu lagi. Aku dengan senang hati akan menerimamu, tapi maaf sekali. Coba telepon yang lain. Ada apa? Kalian diusir dari apartemen? Kenapa Bima tidak mencari tempat tinggal? Kenapa kamu yang mengurus ini? Nanti aku ceritakan semuanya. Ayu buru-buru mengakhiri pembicaraan. Ia mulai menelepon temannya yang lain. Ira, halo, aku sedang dalam masalah. Kami diusir dari apartemen. Bisakah kau menampungku dan putriku, setidaknya selama seminggu sampai aku menemukan tempat tinggal? Ayu, ia mendengar jawaban, kalau kau sendiri, aku dengan senang hati akan membantumu. Tapi dengan bayi, maaf sekali, aku tidak bisa. Pacarku pasti akan sangat menentangnya. Ayu mendengar nada putus di telepon dan menangis. Putrinya juga mulai menangis. Ia mulai menimangnya sambil menelan air mata. Orang-orang berlalu lalang, menatap ibu muda dengan bayi di pelukannya dengan acuh tak acuh, tapi tidak ada yang berhenti dan menawarkan bantuan. Setelah puas menangis dan sedikit tenang, wanita itu berdiri, mencoba menenangkan bayinya yang mulai rewel, memberi isyarat bahwa ia ingin makan. Putri, bujuk ibu muda itu, jangan menangis, aku akan memikirkan sesuatu. Sekarang kita ke taman. Di sana ada bangku yang nyaman, kita akan duduk dan aku akan memberimu makan. Ah, kalau saja kau tahu betapa laparnya aku tidak tahu apa yang akan kulakukan, aku tidak punya uang, dan tas ini berat sekali. Sayang sekali barang-barangnya dibuang. Sudahlah, duduk terus juga tidak ada gunanya, harus terus bergerak. Ia mencoba mengangkat tas itu, tapi tenaganya sudah habis. Lalu Ayu dengan susah payah menyeretnya di tanah sambil memeluk putrinya. Dengan susah payah, ia sampai di taman terdekat, duduk di bangku yang sepi, dan dengan lega melepaskan tasnya. Ia membelakangi pandangan orang-orang yang ingin tahu dan mulai menyusui putrinya. Begini, sayangku, katanya sambil menatap bayinya dengan lembut, makanlah, biar kuat. Setidaknya salah satu dari kita kenyang. Setelah menyusui putri, Ayu duduk lebih nyaman, memeluk bayinya erat-erat. Apa yang harus kita lakukan? Di mana kita akan menginap? Wanita itu dengan panik mencari jalan keluar, tapi setiap ide langsung ia buang. Bayangkan, sayangku kecil, kita tidak punya tempat tujuan. Tidak ada yang membutuhkan kita. Ayu menangis sedih karena kasihan pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di bangku itu. Pada suatu saat, ia merasa bahkan tertidur sejenak. Kepalanya terkulai lemas di dada. Tiba-tiba terbangun, ia membuka mata. Sudah malam, bisik Ayu. Di mana kita akan mencari tempat menginap, Putri? Tidak bisa tinggal di sini,
bisa ditangkap polisi atau bertemu preman. Ah, kalau saja bukan karena tas ini. Ia menendangnya dengan kaki dan merasa malu. Seorang wanita berpakaian sederhana lewat. Ayu menatapnya. Tiba-tiba wanita asing itu berhenti, berbalik, dan mendekati pasangan aneh itu. "Kenapa kalian duduk di sini? Tidak takut?" tanyanya sambil mengamati Ayu dengan saksama. "Kalian tidak punya tempat tujuan?" Hidung Ayu terasa perih, dan air mata menggenang di matanya. "Tidak punya," bisiknya, tak kuasa menahan tangis di bawah tatapan simpatik wanita itu. "Begitu. Kalau begitu, bangunlah. Ayo ikut aku. Ke mana? Aku akan carikan tempat menginap. Atau kau mau tetap di sini?" Ayu siap pergi kemana saja. Ia bangkit dengan cepat dan hampir jatuh. "Kakiku tidak mau berjalan," bisik wanita itu lagi, kembali duduk di bangku. "Kulihat kau sudah sangat lemas." Wanita asing itu membantunya berdiri dan melambaikan tangan ke seseorang dalam kegelapan. Seketika muncul beberapa sosok gelap, sebagian mengangkat tas yang berat, yang lain memapah wanita muda itu dan membawanya ke suatu tempat. "Di sini kau akan bermalam." Mereka berhenti di depan sebuah rumah tua berlantai 2. "Besok kita akan putuskan apa yang harus dilakukan denganmu." Ia ditempatkan di sebuah kamar dengan 2 wanita lain yang juga memiliki bayi. "Kau punya baju ganti untuk anakmu?" tanya wanita asing itu. "Ya, terima kasih. Aku ingin memandikannya dan mandi sendiri." "Begini saja," kata wanita itu setelah mengamatinya dengan saksama. "Bayinya sedang tidur, tinggalkan saja di tempat tidur. Aku akan mengantarmu ke ruang makan." "Tidak, tidak," protes Ayu. "Aku harus memandikan dan mengganti baju putriku. Kau harus makan dulu. Kalau tidak, kau akan pingsan karena lapar atau asimu, jangan sampai berhenti. Omong-omong, kukira anakmu laki-laki, selimutnya biru. Ayahnya ingin anak laki-laki." Ayu tersipu. "Tapi yang lahir putri." Begitu, wanita itu mengangguk mengerti. Mereka tiba di ruang makan. Di meja panjang, duduk orang-orang berpakaian kumal. Tidak ada yang memperhatikan Ayu, semua sibuk makan. Tidak ada yang mengangkat kepala. "Jangan takut, makanlah," kata wanita asing itu. "Di sini tidak ada yang akan menyakitimu. Di sini adalah mereka yang, seperti kamu, tidak punya tempat tujuan. Selamat datang di rumah singgah untuk tunawisma." Ayu diberi makan, kemudian ia mandi, memandikan bayinya, mengganti pakaiannya, memberinya makan, dan menidurkannya. Ia sendiri berbaring di sampingnya dan langsung tertidur, kelelahan dan cemas. Di tengah malam, ia terbangun untuk menyusui putrinya. "Aku tidak percaya," pikirnya sambil mendengarkan napas teratur bayinya. "Aku di rumah singgah untuk tunawisma. Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Bagaimana aku bisa begitu salah menilai Bima?" Air mata kepedihan mulai mengalir di matanya. "Kenapa dia melakukan ini pada kami? Padahal dia bersumpah mencintaiku. Apa begitu cara orang memperlakukan orang yang dicintai? Meninggalkanku dengan anak di jalanan, bahkan tidak menelepon, tidak menanyakan kabar kami. Bagaimana jika wanita ini tidak berhenti, tidak menolongku? Kami bisa saja mati. Apa dia benar-benar tidak punya hati? Putri kan anaknya juga, bagaimana bisa menolak anak sendiri, meninggalkannya begitu saja? Betapa bodohnya aku. Dia pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Bagaimana aku bisa percaya hal serupa tidak akan terjadi padaku? Hei!" Tiba-tiba ia mendengar suara. "Ada apa denganmu? Kau menangis?" Tetangga sekamarnya mendekatinya, mengguncang bahunya. "Jangan menangis. Sekarang kau akan baik-baik saja." Ayu mulai menangis lebih kencang lagi. Ia tersentuh oleh perhatian orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Ia ingat bagaimana teman-temannya menolak membantunya. Isak tangis keluar dari mulutnya. "Apa yang harus kita lakukan dengannya?" Ia mendengar suara. "Harus panggil Dewi kalau dia tidak berhenti. Nanti semua anak di sini bangun." "Maafkan aku," kata Ayu sambil terisak. Aku sudah baik-baik saja." "Berhenti menangis," kata salah satu wanita dengan tegas. "Menangisi hal seperti itu. Ditinggal suami?" Ayu mengangguk dalam diam. "Setengah dari kami di sini seperti itu.
Ada yang diusir suami, ada yang diusir anak. Dan mereka tetap hidup. Bersyukurlah kau sekarang tidak sendirian dengan anakmu. Dan semua laki-laki itu, jangan percaya pada siapapun, menangis untuk mereka adalah hal terakhir yang harus dilakukan. Ayu menangis lebih keras lagi, karena kasihan pada dirinya sendiri, karena sakit hati pada suaminya, karena putus asa. Kau akan membangunkan anak-anak, kami punya keluarga, rumah, dan sekarang tidak ada apa-apa, katanya sambil terisak-isak. Kau pikir kami seumur hidup di jalanan? Masing-masing punya nasibnya sendiri, dan kami terbiasa, kau juga akan terbiasa. Tidak, aku tidak akan pernah terbiasa dengan ini, tangisnya. Kami semua berpikir begitu pada awalnya. Sudahlah, menangislah, nanti akan lebih lega. Sekarang kau harus memikirkan anakmu, dan lupakan suamimu. Anggap saja kau beruntung, lebih cepat tahu sifat aslinya. Berhenti menangis, dia tidak pantas mendapatkan air matamu. Ayu membungkus dirinya lebih erat di selimut agar tetangganya tidak mendengar isak tangisnya. Ia memeluk putrinya. Ia lama tidak bisa tidur. Di tengah malam ia menyusui putri lagi, lalu tanpa sadar ia terlelap dalam tidur yang gelisah. Beberapa hari pertama, wanita muda itu tidak bisa menerima keadaan barunya. Ia sering merasa putus asa, dan saat itu ia tidak bisa menahan air mata. Ia terus menangis dan menangis, menolak makan. Tapi tetangganya membawa makanan ke kamar dan memaksanya makan. Lihatlah dia, suatu hari Ayu mendengar suara ketika ia berbaring membelakangi tetangganya dan menatap dinding dengan acuh tak acuh. Menolak makan, menangis dari pagi sampai malam. Kami sudah tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Hei, seseorang menyentuh bahunya. Namamu siapa? Ia berbalik dan duduk. Di depannya berdiri wanita yang sama yang membawanya ke rumah singgah. Namaku Dewi. Berhenti histeris. Kau tidak punya hak untuk putus asa. Bertemu satu bajingan dan kau pikir hidup berhenti? Tidak, sayangku. Kau harus hidup demi gumpalan kebahagiaan ini. Ia menggendong putri. Dan jangan sekali-kali melakukan apa yang pernah kulakukan. Lihatlah bayi mungil yang manis ini. Kau punya alasan untuk hidup. Kau bertanggung jawab atasnya, jangan lupa. Dia akan mati tanpamu. Kau mau membuatnya jadi yatim piatu? Jangan ulangi kesalahan orang lain. Apa yang Anda lakukan? Tanya Ayu sambil menyeka air mata. Aku kehilangan putriku, jawab penyelamatnya dengan tenang. Dia sekecil ini, mungil dan sangat cantik. Aku melahirkannya di penjara. Bagaimana bisa di penjara? Ayu terkejut. Kau pikir aku di sini karena hidupku baik-baik saja? Dewi tersenyum muram. Ayu memperhatikan bahwa di balik penampilan yang keras, tersembunyi kesedihan yang mendalam di matanya. Ayo kita jalan-jalan, usul wanita itu. Kau butuh udara segar, kalau tidak nanti kau akan sakit. Ayu membungkus putrinya lebih erat dan mengikuti Dewi keluar. Wanita itu membawanya ke taman yang mengelilingi rumah singgah. Di sini kita bisa bicara, tidak akan ada yang mengganggu. Ia duduk di atas sebatang pohon tumbang yang besar. Ayu duduk di sampingnya, memeluk bayinya. Kisah klise. Di rumah singgah ini ada nasib yang jauh lebih menarik dariku. Aku punya tunangan, Andi. Aku mencintainya setengah mati, rela melakukan apa saja untuknya, dan kesempatan itu datang. Tunanganku memutuskan untuk mencari uang untuk pernikahan kami. Dia tidak bisa melakukannya secara legal, jadi dia memutuskan untuk terlibat dalam penipuan. Dia menjadi pengedar. Kau tahu apa? Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Tak lama kemudian, polisi datang ke apartemen kami. Mereka menemukan sebuah paket. Andi meyakinkanku untuk mengaku bersalah, karena dia tidak boleh masuk penjara, dia akan dihukum lama. Sedangkan aku hanya akan mendapat hukuman percobaan karena aku hamil. Dia berjanji orang tuanya akan menyewa pengacara yang baik dan aku akan segera bebas. Kenapa dia tidak boleh masuk penjara? Dia sudah punya hukuman percobaan, jadi dia pasti akan dihukum lama. Untuk menyelamatkan kekasihku dari penjara, aku mengalihkan penyelidikan ke jalan yang salah. Penyidik tentu saja langsung tahu, aku kan masih gadis naif yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa berbohong.
Tapi aku bersikeras dan mendapat hukuman penjara. Kehamilanku tidak menyelamatkanku. Andi juga lama diinterogasi, diperiksa, tapi tidak ada bukti langsung. Dia menyangkal semuanya, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang urusanku. Lalu orang tuanya menyuap siapa yang perlu, dan dia dibebaskan. Penyidik tidak punya pilihan selain menyerahkan kasusnya ke pengadilan. Apa pengacara tidak bisa membantu? Aku hanya punya pengacara negara. Andi membohongiku. Orang tuanya tidak mau menghabiskan uang untuk pembelaanku. Bagi mereka, semuanya sudah selesai. Anak mereka di rumah. Dan aku dihukum penuh. Terbukti terlibat dalam kejahatan, dituduh memberikan kesaksian palsu. Dewi terdiam. Baru di penjara aku sadar bahwa aku adalah menantu yang tidak diinginkan bagi orang tua tunanganku, dan putriku juga hanya mengganggu mereka. Begitulah, ketika usianya sebulan, dia diambil dariku. Bahkan tidak dijelaskan kemana. Bagaimana bisa diambil? Ayu terkejut. Apa itu boleh? Aku narapidana. Dengan orang seperti itu, tidak banyak bicara. Apa Anda mencarinya setelah bebas? Tentu saja aku mencarinya. Tapi tidak menemukan apa-apa. Semua jejak dihapus bersih, seolah-olah aku tidak pernah punya anak. Apa tunangan Anda yang mengambilnya? Orang tua Andi segera menikahkannya dengan pengantin yang tepat dan mengirimnya ke luar negeri. Di mana? Aku tidak pernah berhasil mengetahuinya. Aku pernah ke rumah mereka, tapi saat itu sudah tidak ada yang tinggal di sana. Tukang kebun memang mengkonfirmasi bahwa gadis kecil itu sempat tinggal di sana, tapi tidak lama. Putriku diserahkan untuk diasuh oleh seorang wanita tua di desa. Detailnya dia tidak tahu. Tentu saja aku mencoba mencarinya, tapi tidak berhasil. Aku selalu menemui jalan buntu. Lalu bagaimana Anda mengatasi semua ini? Dewi menatap Ayu dengan senyum masam. Aku memilih cara yang paling mudah, mulai minum-minum. Untungnya aku cepat sadar. Takdir mempertemukanku dengan tunawisma lain sepertiku. Aku berakhir di sini. Di rumah singgah. Sekarang aku tinggal dan bekerja di sini. Membantu orang-orang Malang. Dan kau, selain suami, tidak punya siapa-siapa lagi? Di mana orang tuamu? Tanyanya. Aku dibesarkan oleh nenek, jawab Ayu. Aku tidak pernah tahu apa-apa tentang orang tuaku. Dia tidak pernah menceritakannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya dia tidak pernah menyayangiku. Dia membesarkanku seolah-olah sedang menjalani hukuman berat. Kami tinggal berdua, dan aku selalu merasa tidak dibutuhkan, berlebihan. Itulah kenapa setelah lulus sekolah, aku langsung pergi ke kota, dan tanpa ragu mendaftar ke universitas mana saja, asal tidak tinggal bersamanya. Bayangkan betapa bahagianya aku ketika lulus seleksi, rasanya seperti melepaskan beban dari leher. Aku selalu memimpikan sebuah keluarga. Ayu tersenyum sedih. Aku sangat menantikan kelahiran putriku. Air mata kembali menggenang di matanya. Anda tahu, Bu Dewi, Anda satu-satunya yang menunjukkan simpati padaku. Terima kasih karena tidak mengabaikanku. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika Anda tidak berhenti. Sekarang kau aman, kuatkan dirimu, mulailah hidup baru. Kau seorang ibu, kau tidak punya hak untuk panik dan putus asa. Aku yakin semuanya akan membaik, dan kau akan bahagia. Sebenarnya, kau sudah bahagia, karena kau tidak sendirian. Aku akan berusaha. Senyum Ayu di sela-sela air mata. Tahun berlalu tanpa terasa. Ayu tetap tinggal di antara para tunawisma. Putri sudah besar, dan Ayu sudah bisa membantu di rumah singgah. Ayu, kadang-kadang Dewi memintanya, ada penghuni baru, tolong jelaskan padanya. Kami sibuk sekali. Tempatkan dia di kamar dengan para lansia, dan beri dia makan. Kelihatannya dia sudah lama tidak makan, tapi hati-hati, jangan sampai dia makan terlalu banyak karena lapar. Pastikan dia diperiksa dokter. Baik Bu Dewi. Akan saya jelaskan dan tunjukkan semuanya, jangan khawatir. Terima kasih, apa jadinya kami tanpamu? Pekerjaan begitu banyak, setiap tangan sangat berharga. Ayu, meninggalkan putri di taman bermain di bawah pengawasan salah satu ibu, pergi untuk mengurus penghuni baru. Suatu hari, seorang wanita ramah melongok ke kamar. Kamu dipanggil oleh direktur rumah singgah.
Saat itu Ayu sedang berbicara dengan Dewi dan bermain dengan putrinya. Kira-kira ada apa ya? Heran Ayu. Bu Dewi, tolong jaga putri sebentar ya. Tentu saja, jawab wanita itu sambil menerima bayi itu. Dia anak yang penurut, aku senang menjaganya. Cantik sekali anak ini, katanya dengan gembira sambil menggendong bayi itu. Ayu dengan ragu mengetuk dan masuk ke kantor direktur. Ah, Ayu, senyum wanita parubaya dengan mata yang baik dan senyum yang menawan. Tadi ada yang menelepon, menanyakan apakah kau tinggal di sini. Aku bilang kau ada di sini. Aku sudah mencatat alamat, nama, dan nama keluarga wanita ini. Ia memberikan selembar kertas kepada Ayu. Di sini ada nomor teleponnya. Wanita itu mengamati ekspresi wajahnya dengan saksama. Ia melihat bagaimana alis Ayu terangkat karena terkejut. Nenekku, gumam Ayu. Oh, begitu, direktur itu terkejut. Kupikir kau tidak punya kerabat sama sekali. Kami sudah lama tidak berkomunikasi. Hubungan kami tidak begitu baik. Aku tidak mengerti kenapa dia mencariku, apalagi begitu mendesak. Mungkin terjadi sesuatu yang serius jika dia tiba-tiba ingin bertemu denganmu. Kau akan pergi? Ya, sepertinya memang ada sesuatu yang serius. Kalau tidak, dia tidak akan mencariku. Aku harus pergi. Sekalian mengenalkannya pada putri. Ayu kembali ke kamarnya dengan bingung. Ada apa? Tanya Dewi dengan cemas, menyerahkan putrinya. Wajahmu pucat sekali. Aku tidak tahu harus senang atau sedih, jawabnya. Nenekku tiba-tiba ingin bertemu. Kau tidak pernah cerita tentangnya. Kau akan pergi, jauh? Ya harus. Aku penasaran apa yang ingin dia sampaikan. Hubungan kami tidak begitu baik. Aku sudah lama tidak pulang, dan dia tidak terlalu peduli dengan nasibku. Dia bahkan tidak tahu aku sudah melahirkan. Mau aku temani? Usul Dewi. Berdua lebih baik. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, aku bisa melindungimu dan putri. Kau tidak keberatan? Oh, Ayu senang. Itu akan sangat bagus. Bisa bantu dengan putri juga, di jalan dengan anak kecil sendirian tidak mudah. Dan di rumah nenek, aku akan merasa lebih percaya diri. Bayangkan betapa marahnya dia ketika tahu aku punya anak tanpa suami, dia sudah tidak menyukaiku, sekarang mungkin dia tidak akan membiarkanku masuk. Ingat, kau punya tempat untuk kembali, bahkan jika nenekmu menolak menerimamu. Mereka berangkat ke desa tempat Ayu tinggal selama bertahun-tahun. Nenek, halo, kata wanita muda itu. Dari kejauhan ia sudah melihat neneknya sedang menyapu halaman. Kalian siapa? Tanya Lastri sambil menyipitkan mata, mengamati orang-orang asing itu dengan saksama. Wajahnya pucat sekali, pikir Ayu. Dulu dia selalu sehat, hampir tidak pernah sakit. Apa yang terjadi padanya? Lalu ia berkata, Nenek, kau tidak mengenaliku? Ini aku, Ayu, cucumu. Ayu, aku sudah menunggumu, kau sudah berubah, aku sampai tidak mengenalimu. Oh, halo, dan ini siapa di gendonganmu? Anak siapa? Ini putriku, Putri. Kenalkan, si Citmu. Putri, katamu, suamimu mana? Kenapa datang sendiri? Tidak ada suami. Hamil di luar nikah, ya? Nenek itu menggelengkan kepala dengan tidak setuju. Tidak kusangka kau akan membawa aib, padahal kau selalu jadi anak baik. Aku salah mendidikmu, tapi ya sudahlah, apa yang bisa diharapkan? Kenapa tidak menikah? Tidak ada yang mau, aku sudah menikah. Jangan pikir aku hamil di luar nikah. Hanya saja suamiku meninggalkan kami. Aku diberitahu, Ayu bertanya setelah hening sejenak, kau ingin bertemu denganku. Ada apa? Aku tidak punya banyak waktu, harus kembali hari ini. Ya, aku menunggumu. Aku takut tidak sempat menceritakan semuanya. Dan ini siapa bersamamu? Wanita apa ini? Ini Bu Dewi, temanku dan penyelamatku. Dia membantuku merawat putri. Oh, wanita tua itu menghela napas. Masuklah ke rumah. Nanti orang-orang bilang Lastri tidak mempersilakan tamu masuk. Aku sudah tidak seperti dulu lagi, sering sakit, jantungku bermasalah, keluhnya. Hidup sendiri tidak enak. Ia membawa mereka langsung ke dapur. Duduklah, aku akan siapkan meja. Ia meletakkan kue dan selai di atas meja. Silakan dinikmati seadanya.
Aku tidak punya banyak hidangan. Nenek, kau memanggilku bukan untuk minum teh, kan? Katakan. Ada apa? Benar, wanita tua itu menghela napas berat. Ayu, hidupku tidak akan lama lagi. Jangan potong pembicaraanku. Ia menghentikannya ketika melihat cucunya hendak mengatakan sesuatu. Aku ingin meringankan bebanku sebelum mati. Aku tidak bisa lagi menanggung beban ini di hatiku. Aku pendosa besar, sangat bersalah padamu. Aku tidak tahu apakah kau bisa memaafkanku. Ia terdiam, mengumpulkan kekuatan. Lalu ia mengumumkan, kau bukan cucuku. Kita orang asing. Begitu aku mengatakannya, Lastri menatap Ayu, langsung terasa lebih ringan. Hatiku sakit karena beban ini, kau tahu, bertahun-tahun menyimpan rahasia orang lain. Nenek, seru Ayu. Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa kau bukan nenekku? Kau mau meninggalkanku? Tapi kenapa? Apa yang sudah kulakukan? Kau pikir nenek tua ini sudah gila? Ia tersenyum sedih. Tidak. Aku masih waras dan ingatanku masih kuat. Andai saja aku bisa memutar waktu kembali, melupakan semuanya seperti mimpi buruk, tapi tidak bisa. Aku telah melakukan dosa besar, dan semua itu demi uang, sialan. Aku tidak mengerti apa-apa. Wanita muda itu menatap bingung pada orang yang baru saja ia anggap sebagai neneknya, orang terdekat yang ia miliki di dunia selain putrinya. Tentu saja, tidak ada yang perlu dimengerti. Aku diserahkan untuk mengasuhmu, dan dibayar dengan baik untuk pemeliharaanmu. Dan aku, sebisa mungkin, mengurusmu. Aku tahu aku sering tidak adil padamu. Maafkan aku. Aku tergiur dengan jumlah uang yang besar. Siapa yang bisa menolak hadiah takdir seperti itu? Dan berkatmu, aku bisa hidup nyaman selama ini. Kalau kau bukan kerabatku, lalu siapa orang tua kandungku? Desa Ayu. Aku tidak kenal orang tuamu, tidak pernah melihat mereka. Beberapa orang datang, mereka tidak menyebutkan nama mereka. Kami membuat perjanjian, aku menandatangani surat-surat, dan aku tidak pernah melihat mereka lagi. Tapi uang dibayar dengan lancar. Tidak ada keluhan, tidak ada penipuan. Jadi aku harus memainkan peran nenekmu. Aku tidak percaya. Wanita muda itu menatap Dewi dengan bingung. Dewi duduk dengan wajah kaku. Kenapa kau baru menceritakannya sekarang? Aku tidak mau tahu apa-apa dan tidak mau mendengarnya. Ini tidak mungkin. Mungkin, sangat mungkin. Aku punya buktinya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kaleng besar dari lemari, mengambil selembar kertas, dan menyerahkannya kepada Ayu. Ini nomor rekening tempat nenek kandungmu mentransfer uang setiap tahun. Sekarang kau bisa mengambilnya. Aku tidak menghabiskan sepeser pun. Uang yang dikirim untuk pemeliharaanmu setiap bulan sudah cukup. Tapi kenapa kau diam selama ini? Uang ini bisa menyelesaikan banyak masalahku. Aku tidak akan tinggal di rumah singgah sekarang. Aku hampir mati di jalanan. Aku menyesal. Aku ingin cucu kandungku menikah denganmu. Itulah kenapa aku menyembunyikan uang itu darimu. Aku berharap dengan menikah, cucuku akan menjadi kaya. Uang itu sudah terkumpul banyak. Itulah kenapa aku tidak menggunakannya. Tapi dia, bodohnya, memilih gadis lain. Sialan, bodoh sekali dia. Mirip siapa dia? Dan di mana dia sekarang? Cucuku meninggal. Nenek itu terisak. Sudah setengah tahun dia tiada. Jadi semua usahaku sia-sia. Mungkin ini hukuman Tuhan untukku karena kebohonganku. Dan aku sendiri sudah sakit-sakitan, tidak tahu berapa lama lagi hidupku. Itulah kenapa aku memutuskan untuk menceritakan semuanya. Aku tidak mau masuk kubur dengan hati yang berat. Lihat, kau punya anak perempuan yang sedang tumbuh. Uang itu pasti akan berguna. Jangan marah padaku. Aku benar-benar berpikir kau dan cucuku akan berjodoh. Jadi aku punya nenek kandung. Siapa dia? Apa kau punya alamatnya? Aku ingin bertemu dengannya. Tidak akan bisa bertemu. Dia sudah meninggal. Semoga diterima di sisinya. Wanita tua itu membuat tanda salib. Pertemuan itu tidak akan ada artinya. Jika selama bertahun-tahun dia tidak pernah menjengukmu, apa yang bisa diharapkan? Kau tidak dibutuhkan oleh keluarga itu, dibuang seperti anak anjing. Tapi kenapa mereka harus membohongiku? Aku tidak mengerti apa-apa.
teka-teki, rahasia. Untuk apa dan kenapa kau memutuskan untuk membuka semuanya baru sekarang? Aku seharusnya sudah tahu kebenarannya sejak lama. Aku punya hak untuk itu. Kenapa mereka membuangku? Kau ingin tahu kebenarannya, tapi untuk apa? Kau tidak akan senang jika tahu ibumu, Dewi, seorang narapidana. Apa yang bisa dia berikan padamu, seorang mantan narapidana? Narapidana? Ulang Ayu dengan takjub. Kenapa dia di penjara? Di mana dia sekarang? Di penjara? Dan ayahku? Siapa ayahku? Ceritakan semua yang kau tahu tentang orang tuaku. Ibumu mungkin sudah bebas. Aku tidak terlalu peduli dengan detailnya. Dan majikanku tidak terlalu banyak bicara. Dan ayahmu, Andi, tidak mau mengenalimu. Dia meninggalkan ibumu begitu tahu dia hamil. Menghilang dan tidak pernah muncul, tidak pernah menanyakan kabarmu. Tunggu, bagaimana? Andi. Ayu terperangah. Aku kan. Nama ibuku Dewi, kau tidak salah. Kau masih belum mengerti? Kerabatmu tidak ingin ada yang tahu siapa orang tua kandungmu dan di mana mencarimu. Yang paling mereka tidak inginkan adalah ibumu menemukanmu. Dan mereka melakukan segalanya agar itu tidak terjadi. Tapi kenapa? Teriak wanita itu hampir menangis. Kenapa mereka melakukan ini padaku? Aku tidak tahu, dan aku tidak bertanya. Untuk apa aku perlu tahu? Saat itu aku hanya tertarik pada uang, tidak bisa memikirkan hal lain. Karena nenekku sudah meninggal, aku tidak akan pernah tahu siapa orang tua kandungku. Aneh sekali, Ayu mengalihkan pandangannya dari satu wanita ke wanita lain. 1 jam yang lalu, aku setidaknya punya keluarga. Dan sekarang, ternyata aku bukan siapa-siapa. Ini bukan rumahku. Jika kau mau, kau bisa mencari orang tuamu. Lastri tersenyum licik. Aku menyimpan foto nenekmu, karena dia sudah tidak ada di dunia ini, aku bisa menunjukkannya padamu. Ia kembali mengaduk-aduk kotak kalengnya, menemukan sebuah foto, dan menyerahkannya kepada Ayu. Foto ini memang sudah lama, tapi di foto itu ada seorang wanita yang terawat baik, percaya diri, dari jenis yang tidak terbiasa dengan kata tidak. Cantik, kata Ayu dan menyerahkan foto itu kepada Dewi, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun selama percakapan itu. Sayang sekali aku tidak akan pernah tahu siapa ibu kandungku dan di mana dia sekarang. Aku di sini, jawab Dewi pelan. Aku di sampingmu, nak. Apa? Ayu menatapnya tidak mengerti. Kenapa Anda di sini? Narapidana itu aku. Bagaimana? Wanita muda itu bingung. Jadi maksudnya, Anda. Maksudnya, aku ibumu, Ayu. Dan ini, ia menunjuk foto itu dengan jarinya, adalah ibu mertuaku dan nenekmu, Aglaya. Aku langsung mengenalinya, seru Lastri. Aku ingat, namanya memang Aglaya. Jadi Anda adalah Dewi yang itu? Wah, kejutan yang tak terduga. Jangan bilang tidak percaya takdir sekarang. Bagaimana bisa? Ayu bingung. Anda, ibu saya. Sepertinya begitu, Dewi menatap wanita muda itu dengan tegang. Ruangan menjadi hening canggung. Jadi inilah mengapa aku begitu tertarik padamu, Ayu tersenyum ragu. Dan tahu tidak, aku senang Anda adalah ibuku. Aku selalu memimpikan ibu seperti Anda, yang peduli dan lembut. Mungkin pertemuan kita di taman bukan kebetulan, anakku. Wanita itu melangkah ke arahnya, membuka lengannya. Ibu! Ayu memeluknya dan menangis. Kenapa kau menangis, bodoh? Tanya Dewi, juga berurai air mata. Sekarang kau tidak sendirian. Aku bersamamu. Aku tidak percaya. Aku sudah bertahun-tahun mencarimu, bahkan sudah putus asa, pasrah tidak akan pernah melihat putriku lagi, dan di sini. Ibu. Betapa aku bermimpi mengucapkan kata itu. Aku senang Anda adalah ibuku. Kau, kata Dewi sambil menciumnya dan tertawa, panggil aku ibu, nak, ia mengelus kepala Ayu. Betapa bahagianya menemukan anak dan cucu sekaligus. Padahal aku sudah terlanjur sayang pada kalian berdua, dan sudah lama menganggap kalian sebagai keluargaku sendiri, dan aku sudah bosan hidup sendiri. Sekarang kita bertiga, dan tidak kekurangan uang, tambah pemilik rumah itu. Lastri masih menggumamkan sesuatu,
tapi kedua wanita itu tidak memperhatikannya. Ibu. Anakku. Ayu. Mereka berpelukan, tertawa, dan menangis seolah-olah baru bertemu. Mereka mencium putri, dan bayi itu tidak mengerti apa yang terjadi, juga mencium mereka bergantian. Terima kasih, Nek, untuk semuanya, kata Ayu saat berpamitan. Bagaimanapun juga, kau akan tetap menjadi nenekku. Jangan marah padaku ya, pinta wanita tua itu, aku kadang-kadang tidak adil padamu. Yang penting kau membantuku menemukan keluargaku, berani menceritakan yang sebenarnya. Aku sangat berterima kasih untuk itu. Meskipun baru sekarang, aku menemukan ibu kandungku. Semoga Tuhan melindungimu, sayang, kata wanita tua itu saat berpamitan. Ia terus berdiri di gerbang, mengantar kepergian Ayu dan Dewi. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Dewi, ketika mereka kembali ke kota. Aku harus tahu berapa jumlah uang di rekeningku. Aku mau ke bank. Kau benar-benar percaya ada uang di sana? Ibunya menatapnya tidak percaya. Aku sangat berharap kita akan membutuhkannya. Tidak peduli berapa jumlahnya, putri semakin besar, dan aku belum bisa bekerja. Kita butuh uang untuk hidup. Di bank. Selamat siang, wanita itu tersenyum ragu. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang manajer dengan senyum formal. Di matanya, Ayu melihat rasa jijik saat ia mengamati wanita berpakaian sederhana itu. Ia melihat betapa senangnya manajer itu jika bisa mengusirnya dari bank, tapi karena mengikuti prosedur, ia terpaksa mendengarkannya. Saya ingin mengetahui data rekening ini. Ia menyerahkan selembar kertas dan KTP-nya kepada pemuda itu. Kami tentu akan memeriksanya, katanya sambil mengambil kertas itu dengan 2 jari. Tapi Anda harus menunggu, prosedurnya akan memakan waktu. Saya mengerti, jawab wanita itu dengan ramah, dan saya siap menunggu. Manajer itu memasukkan data ke komputer. Ia menelan ludah dengan gugup setelah mendapat informasi tentang saldo rekening itu. Di matanya terpancar rasa iri yang tidak disembunyikan. Rasa jijik dan tidak puas berganti menjadi keramahan yang terang-terangan. Ini data rekening Anda. Jika Anda ingin menarik tunai, Anda harus ke kantor pusat bank kami. Saya sudah menulis alamatnya di sini. Ayu terkejut melihat angka-angka itu. Ini benar rekening saya? Wanita muda itu bingung karena kejutan itu. Ia bahkan tidak bisa membayangkan berapa jumlah uang yang menunggunya. Ya, tidak mungkin ada kesalahan. Ia mengambil slip cetak dan pergi ke ibunya yang menunggunya di luar. Bagaimana? Tanya wanita itu. Putrinya, sebagai jawaban, menyerahkan selembar kertas kepadanya. Dewi terkesiap kaget. Jumlah ini cukup untuk membeli apartemen yang layak dan perabotannya, kata Ayu, masih tidak percaya pada keberuntungannya. Kita tidak perlu lagi tinggal di rumah singgah, kau mengerti, Bu? Kita akan punya rumah sendiri. Dalam luapan kegembiraan, ia memeluk ibunya, mencium putrinya. Ternyata nenek angkatmu masih punya hati nurani untuk mengembalikan uang itu, Dewi tersenyum menatap Ayu. Dan ibu mertuaku juga ternyata punya rasa iba. Tentu saja dia tidak menyangka kita akan saling menemukan, tapi dia tidak akan pernah tahu itu. Yang penting, dia memastikan masa depanmu. Keesokan harinya, wanita muda itu mulai mencari tempat tinggal yang cocok. Sebulan kemudian, ia pindah ke apartemen barunya. Nah, kata Ayu sambil berkeliling kamar, menggendong putri, sekarang disinilah kita akan tinggal, nak. Ibu, katanya pada Dewi, kau akan pindah ke sini kan? Kau benar-benar mau? Tentu saja, jawab wanita muda itu dengan semangat. Kita akan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Sepertinya kita terlalu terburu-buru, Dewi berkata dengan hati-hati. Kita perlu saling membiasakan diri. Kau sama sekali tidak mengenalku. Ibu, percaya atau tidak, aku langsung merasakan ikatan batin denganmu. Aku sangat ingin kau pindah ke sini, dan putri juga menyayangimu. Tapi aku mantan narapidana. Aku takut merusak reputasimu, wanita itu mencoba menolak. Kita tidak akan bilang pada siapa-siapa, wanita muda itu mengedipkan mata padanya. Kurasa tidak akan ada yang tertarik siapa kita, dan dari mana kita berasal. Bagiku, tidak penting siapa kau di masa lalu, yang penting kau adalah ibuku. Lagi pula,
Kau masuk penjara karena orang yang kau cintai, bukan salahmu dia begitu tidak tahu berterima kasih. Kau dan Putri adalah orang-orang terdekatku. Aku mencintaimu, Dewi, karena bujukan, pindah untuk tinggal bersama putrinya. Suatu hari, Ayu mampir ke tempat ibunya. Ia membeli mobil dan bisa bepergian sendiri ke seluruh kota tanpa bergantung pada siapapun. Ibunya masih bekerja di rumah singgah, hanya saja sekarang ia menjadi spesialis pekerjaan sosial, bukan lagi pekerja biasa. Dewi telah berubah. Ia menjadi lebih percaya diri. Cara berjalannya yang bungkuk dan tua telah hilang. Punggungnya tegap, matanya kembali berbinar. Bahkan uban di rambutnya menjadi kurang terlihat. Pulanglah, kata Dewi sambil mencium putrinya dan kemudian cucunya. Aku akan pulang sendiri. Kami akan menunggumu. Aku akan memasak sesuatu yang lezat. Ibunya keluar ke beranda untuk mengantar mereka. Seorang pria yang tidak rapi, sudah lama tidak mandi, dengan janggut lebat, menaiki tangga dengan susah payah. Belum tua, pikir Ayu ketika ia mengamati orang asing itu lebih saksama. Awalnya ia terlihat tua, tapi mungkin hidup telah memukulnya dengan keras. Ia menatap para wanita itu dengan muram. Siapa itu? Tanya Ayu dengan penasaran. Ia sadar bahwa tunawisma itu mengingatkannya pada seseorang. Matanya sangat familiar. Tidak mungkin, pikirnya. Penghuni baru, desah Dewi. Dia menjadi cacat setelah kecelakaan, sebagian ingatannya hilang. Dia sudah mulai rehabilitasi, bahkan ada perbaikan, tapi kemudian semuanya harus dihentikan. Kenapa? Apa dia tidak punya kerabat? Tidak ada yang mau membayarnya? Pria itu, setelah beberapa langkah, berbalik dan menatap mereka lekat-lekat. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi berubah pikiran, menggelengkan kepala dengan tidak setuju, dan masuk ke dalam gedung. Kerabatnya ada, dengus Dewi. Hanya saja istrinya merasa sayang menghabiskan uang untuknya. Perawatannya tidak murah. Jadi dia mengusirnya ke jalanan. Kasihan dia, akhirnya bergabung dengan kami dan tinggal di sini. Jangan kasihan padanya, Bu. Tuhan memberikan kepada setiap orang apa yang pantas mereka dapatkan. Kami pergi dulu ya, sudah waktunya. Kami menunggumu dengan tidak sabar di rumah. Apa maksudmu? Dewi menatap putrinya dengan heran. Kau kenal pria itu? Ayu tidak menjawab apa-apa, hanya mencium ibunya dan memeluk putrinya lebih erat. Sambil berjalan pergi, ia sekali lagi menatap pintu di mana pria itu menghilang. Tentu saja, Ayu mengenali Bima. Dengan terkejut ia menyadari dalam hatinya bahwa tidak ada lagi perasaan apapun yang tersisa untuk pria itu, bahkan rasa kasihan sekalipun.